Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan warattil Qur'ana tartila. Masyiral ikhwah, bapak-bapak sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis kajian Tuhfatul Atfal, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum mim sukun yang ketiga, yaitu izhar ya, al-izhar atau izhar syafawi ya, mohon maaf. Bismillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang hukum mim sukun. Baik, sebelum kita membahas kepada pembahasan yang ketiga, sedikit kita bermurojaah dulu ya, untuk mengingat-ingat pelajaran yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Saya ingin bertanya, yang bisa jawab silakan. Ada berapa hukum mim sukun? Ada 3 Ustaz. 3, Masya Allah. Ya silakan Pak Rinoto, sebutkan yang pertama apa? Ikhfa sawawi. Baik, jazakallah. Yang kedua apa? Idgham. Oh, idgham, Masya Allah. Idgham apa? Idgham mimi. Baik, idgham mimi ataupun idgham shaghir ya. Ya. Masya Allah. Yang ketiga idhar safawi. Baik, yang ketiga izhar syafawi yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, Pak Kris, berikan contohnya Pak Kris untuk berikan contoh untuk ikhfa syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan ba. Baik, bisa dikasih contohnya bagaimana? Mim ba'di. Apa ya? Bukan. Kalau mim ba'di masuknya di mim sukun ketemu dengan huruf ba ya. Ba. Kalau mim ba'di itu nun sukun ya. Min ba itu aslinya gitu. Min ba. Tapi kalau mim sukun seperti apa? Dari Quran. Wama hum ya, di awal-awal surat Al-Baqarah. Wama hum yunfikun. Ya, wama hum bimu'minin. Bil akhir. Hum bi ya. Wama hum bimu'minin. Atau di awal lagi, di ayat ke berapa tuh? Ayat ke 5-nya kalau nggak salah. 4 ya. Di ayat ke-4-nya. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Wahum bil akhirah ya. Wahum bil akhirah. Hum bi ya, seperti itu. Baik. Nah, Pak Ian. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Pak Ian kasih contoh ini. Apa tuh, Ustaz? Idgham mimi, Pak Ian. Idgham mimi. Idgham misli. Wa mim ba'di. Oh. Mimnya mim yang pertama mim sukun.
Temu Ya, mim yang juga. pertama mim sukun, yang kedua mim hidup. Mim hidup. Wa mimma. Kalau wa mimma itu, kalau wa mimma apa? Apa itu ya? Guna ya. Guna. Wa mimma itu guna, guna. Mimma ada tasydidnya. Baik. Contohnya misalkan wahum min, ya. Wahum min atau walakum ma, ya. Walakum ma, ya seperti itu. Atau in kuntum mu'minin, ya. Kuntum mu'minin, ya. Seperti itu. Ya. Kuntum mu'minin. Baik. Baik, insya Allah kita akan membahas yang ketiga yaitu izhar syafawi, ya. Yang terakhir insya Allah. Baik, kita akan mencoba untuk share dulu ya. Baik, pada kesempatan kali ini ahlan wa sahlan yang baru gabung. Masih ada yang masuk sebentar. Baik, ahlan wa sahlan. Salisu. Baik, insya Allah kita akan membahas yang ke-22 dan 23 ya. 23. 22 dan 23. Nah, mohon izin saya akan bacakan terlebih dahulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. والثالث الإظهار في البقية والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي لقربها والاتحاد فاعرفي. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Baik, sebelum kita jelaskan, mohon dibacakan terlebih dahulu. Akh Firdaus, silakan.
Ustaz. Tafadhal, silakan. Wasalisu izharu fil baqiyah min Dimasukkan. ahruf. Dimasukkan wasalisul izharu. Wasalisul izharu. Dimasukkan ke al-izharnya. Dari salis. Wasalisul izharu. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha safwiyah wahdar ladai Wahdar lada dipanjangkan ya. Wahdar lada wawi Bapak. dijelaskan saja, dibacanya jelas saja, gak apa-apa. wahdar lada wawin wafa'an tahtafi likurbiha wala tahdin fa'rif. Liqurbiha walid tihadi ya, itu di situ walid tihadi. Mohon di ini ya. Walid Likurbiha walid Itu nggak ada ini ya. tihadi. Terlewatkan oleh penulisnya ini. Walid tihadi ya. Walid tihadi. walid tihadi fa'rifi. Baik, jazakallah khairan. Ustaz. Baik. Satu lagi ya. Siap, Ustaz. Pak Yan, silakan Pak Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisul ijharu fil baqiyah min ahrufin wa syammiha syafwiyah wahjar ladai wahjar lada Ya. wahjar lada wajar lada wawi wafa'an tahtafi wahjar lada wahwin wafa'an tahtafi Ya. likurbiha walad tihadi Walid tihadi. likurbiha walid di fahrifi Walid tihadi. likurbiha walid tihadi fahrifi. Ya, fa'arifi. Baik. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Yan. Sama Ustaz. Baik para Bapak sekalian, kita akan coba untuk menjelaskan daripada yang dimaksud dengan bait yang ke-22 dan ke-23 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisul izharu ya. Baik. Wasalisul izharu fil baqiyah. Wasalis, adapun yang ketiga, al-izharu fil baqiyah, yaitu izhar fil baqiyah, di sisa huruf yang telah disebutkan. Ya, wasalisul izharu fil baqiyah, adapun yang ketiga, wasalis al-izharu, izhar ya, diizharkan fil baqiyah, pada huruf-huruf yang tersisa. Maksudnya yang tersisa adalah sisa daripada apa? Mim dan ba. Mim dan ba. Ba. Betul, sisa daripada mim dan ba. Berarti ada berapa lagi itu? 26. 26. Betul sekali. Baik. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah ya. Dari huruf yang dinamakan huruf tersebut adalah syafwiyah ataupun syafawi ya, ataupun izhar syafawi. Ya. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi. Wahdar ya, wahdar itu berhati-hati ya. Asad. Berhati-hati lada wawin wafa, terhadap huruf wawu dan fa. Ya. An takhtafi,
akan tersembunyinya mim sukun. Ya, nanti kita akan Praktekkan ya. dipraktekkan lebih mudah dipahaminya ya. Hati-hati, intinya adalah hati-hati ketika bertemu dengan wawu dan fa ya. Maksudnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan wawu dan fa ya. Seperti itu. Liqurbiha, karena sebabnya adalah karena dekatnya, liqurbiha ya. Karena kedekatan, walittihadi fa'rifi, dan kesamaan makhraj ya. Walittihadi, dan kesamaan makhraj ya. Fa'rifi, maka ketahuilah yang demikian itu. Seperti itu ya. Baik. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik, dari pelajaran hukum mim sukun yang ketiga ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali untuk dipraktekkan karena tidak ada gunnah ya. Tidak ada gunnah ataupun ikhfa seperti yang telah lalu. Ya. Jarang yang tahu. Maksudnya adalah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim ya, maka dibacanya jelas ya. Ingat, dibacanya jelas dan tidak ditahan. Tidak ditahan. Seperti misalkan apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Atau dalam surat Al-Fatihah misalkan ghairil maghdubi alaihim wa tidak digunakan ya, alaihim wa enggak, atau alaihi wa enggak ya, tapi dibaca jelas. Ghairil maghdubi alaihim walau, ya seperti itu, dibaca jelas. Kemudian misalkan yang lainnya yamtarun ya, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Yamtarun. Kemudian yang lain misalkan apa? Ulaika ala hudan mir rabbihim wa. Itu jelas juga ya. Dibaca jelas juga seperti itu. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa. Baik. Baik, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Insyaallah sangat mudah sekali kasusnya, yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan selain huruf mim ya, seperti itu. Baik. Sekarang coba bawa Quran semua ini. Apa Ustaz? Baik. Yang bawa mohon diberikan contoh. Silakan dibuka saja Al-Qur'annya, berikan contohnya. Ya. Innahum humul mufsidun. Hu. Ya, baik. Ya. Ala innahum humu. Baik, mim sukun bertemu dengan huruf A. Baik. Walahum adzabun alim. Walahum adzabun. Baik, itu juga sama. Insyaallah. Jazakallah. Jazakallah Parinoto. Baik, yang lain. Baik, Parinoto, silakan dikasih contoh.
silakan yang lain. Pak Kris, silakan Pak Kris. Berikan contohnya. Insya Allah banyak, sangat banyak. Di Al-Baqarah aja banyak itu. Di Al-Baqarah saja udah banyak insya Allah. Di awal-awal saja udah banyak insya Allah. Pokoknya lihat langsung ke mim sukun. Depannya apa? Pokoknya selain mim dan ba. Ya. Baik, silakan yang sudah menemukan silakan dibaca. Coba Ustaz ya. Iya, silakan. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru. Baik, manafi'a lahum wa. Ya, betul sekali. Hati-hati ya di situ ya. Manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Baik. Baik, jazakallah. Yang lain? Silakan. Masing-masing paling tidak satu contoh, silakan. Saluhum kamasali. Ajabun ajim. Tad. Ajabun ajim. Azabun azim. Bukan. Pak Yan, dilihat itunya. Apa namanya? Dilihat. Mimnya dilihat. Ya, harus ada mim. Oh, yang mim. Mim sukun, ingat-ingat ya. Harus ada mim sukun. Kemudian bertemu dengan huruf selain mim dan ba. La'alakum tattaqun. Dicoba. La'alakum tattaqun. Ya. Baik, la'allakum tattaqun. Iya, betul. Ya, betul. Yang lain? Ustaz, saya Ustaz. Tafadhal Pak Mudir, silakan. Ya, ini di kantor Ustaz. Masya Allah, udah nonton ya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am tundirhum la yu'minun. Masya Allah. Ada 3 itu. Baik. Apa namanya? Sebutkan kasusnya saja, bagus. Kasusnya yang pertama adalah sawaun alaihim, mim sukun ketemu dengan hamzah. A'andartahum sawaun alaihim a'andartahum. Betul. Terus lam tundirhum la yu'minun. Masya Allah. Lam tundirhum la, ya. Itu tidak dibaca idgham ataupun ikhfa, tetapi dibaca jelas ya. A'anzartahum am lam tundirhum. Nah, diingat-ingat ya, kasusnya adalah apabila ada mim sukun. Hati-hati ya. Mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dibacanya jelas dan tidak ditahan sama sekali ya. Tidak ditahan. Hati-hati ketika menemukan misalkan tarakahum fi, biasanya seperti itu. Ada yang suka suka ditahan. Hati-hati ya. Makanya di sini muallif daripada Tuhfatul Atfal mengingatkan kita hati-hati ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan waw ya. Misalkan seperti ini.
tarakahum fi tarakahum fi Nggak sempat ke sana. ya tarakahum fi, hati-hati. Kenapa? Karena tempat pengucapan daripada fa, ma itu sama ya. Jadi ada apa namanya, lebih ditekankan lagi, yaitu pada huruf waw dan fa ya dalam izhar syafawi ini. Kenapa demikian? Karena sangat dekatnya makhraj. Bahkan apa namanya, kalau di sini akan disebutkan liqurbiha ya, liqurbiha karena kedekatan dan kesamaan makhraj ya. Pertama dekat ya dalam pengucapan, kemudian makhrajnya sama juga ya. Tempat keluar hurufnya sama, yaitu di mana? Fa ya, yaitu di ya, bibir bawah berkenaan dengan apa? Gigi bagian atas ya. Fa. Iya. Fa. Itu fa di situ ya posisinya, yaitu gigi atas bertemu dengan bibir bagian bawah. Sementara mim, ma itu di bibir apa? atas, bibir bawah. Ya. Sangat dekat, makanya dekat ya. Makanya dekat. Ya, maka hati-hati. Misalkan contohnya hati-hati ya, jangan sampai ditahan ini. Bi amwalikum ya. Bi amwalikum. Misalkan seperti itu. Bi amwalikum itu dibaca jelas ya, jangan sampai dibaca bi amwalikum. Ditahan ya. Hati-hati. Kemudian wa tarakahum dalam surat apa? Al-Baqarah misalkan wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, itu ya, hati-hati di situ. Wa tarakahum, biasanya seperti itu, ada yang seperti itu ya. Ditahan. Wa tarakahum fi, itu hati-hati itu. Ya, tidak seperti itu. Dibacanya dijelaskan. Wa tarakahum fi, langsung ya. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian contoh lainnya misalkan alaihim waladhdallin, misalkan itu ya, dalam surat Al-Fatihah misalkan ghairil maghdubi alaihim wa ya, alaihim wa, hati-hati ini dibaca jelas juga ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau Al-Fatihah barangkali sudah sering mendengar seperti itu ya, tapi apa namanya, dalam surat lain hendaknya berhati-hati jangan sampai diidghamkan ya, seperti itu, ataupun diikhfakan. Baik, pembahasan kita insyaallah itu ya, 2 bait ini saja. Jika ada yang perlu dipertanyakan ataupun ada pertanyaan lain silakan. Insyaallah jika mampu insyaallah saya jawab. Jika tidak, insyaallah nanti kita akan apa namanya, jadi PR. Fadhal jika ada pertanyaan. Next itu. Ustaz, tadi yang huruf tadi likur batang yang mendekatin tadi. Wawu fa sama apa Ustaz? Wawu dan fa ya. Wawu dan fa. Fa aja ya. Dua saja. Jadi kasusnya apa? Apabila mim sukun ya, hati-hati, mim sukun bertemu dengan wawu atau fa, maka hendaknya berhati-hati. Di situ ditekankan karena memang banyak yang salah di situ. Biasanya entah ditahan ya. Jadi misalkan wa tarakahum fi, seperti itu ya. Jadi ditahan. Padahal itu dibaca jelas ya, seperti itu. Baik, jazakallahu khairan. Yang lain silakan. Afan Ustaz, Harinota Ustaz. Tafadhal, ya. Di hukum nun sukun dan tanwin terdapat idhar juga ya Ustaz ya? Betul.
di situ disebutkan idhar halqi. Dia terdapat hanya 6 huruf. Betul. Sedangkan di mim mati atau mim sukun ada 26 huruf. Ini Baik. gimana asalnya gimana ya Ustaz? Kok beda ininya? Atau karena makrotnya berbeda mim dan nun atau gimana ini? Syukran Ustaz. Oke, baik, jazakallah khairan. Ya, sepengetahuan saya, pertama memang kasusnya beda ya. Kasusnya beda, yaitu yang pertama yaitu apa namanya nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin. Apa namanya, sementara yang apa namanya yang kita bahas ini adalah mim sukun ya. Jadi memang kasusnya beda. Pertama apa namanya kalau misalkan dalam nun sukun ataupun tanwin ya, itu kasusnya adalah apabila bertemu dengan hamzah, kan seperti itu ya. Hamzah apa namanya ha qa ain ghain ha ya, seperti itu ya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Kemudian adapun di sini izhar syafawi ini adalah yang pertama gini, apa namanya yang perlu dibahas adalah izharnya dulu ya. Kenapa disebut izhar hakiki ataupun halqi atau izhar syafawi? Yang pertama karena izhar halqi yaitu berarti menjelaskan huruf-huruf yang ada di dalam halqi. Tenggorokan ya. Tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada berapa? Ada 6. Ya, seperti itu. Ada 6. Nah, sementara untuk izhar syafawi ini adalah mengizharkan huruf-huruf apa namanya ketika syafawi. Kasusnya syafawi adalah ketika mim itu ya. Mim itu kan syafawi ya. Syafa apa namanya dia termasuk huruf yang berada di bibir ya. Jadi syafawi itu kan bibir ya. Nah, jadi menjelaskan, mengizharkan huruf yang apa namanya hukum yang ada di syafawi itu ya. Jadi mim itu. Jadi mengizharkan huruf mimnya ya apabila bertemu dengan selain mim dan ba. Itu yang saya pahami seperti itu, dan memang apa namanya wallahu alam, jika ada penjelasan lain insyaallah nanti saya akan apa namanya cari ya. Insyaallah akan cari tahu kenapa demikian. Tapi ala kulihal perbedaannya ya di situ karena memang kasusnya beda ya. Kasusnya beda, yang dibahas juga beda. Dan apa namanya makhrajnya ataupun pembahasan daripada yang pertama kan halqi, yang kedua adalah syafawi ya. Yang pertama tenggorokan, yang kedua adalah di mulut ya, seperti itu. Jadi memang wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan nanti insyaallah saya akan coba untuk mencari tahu ya jika ada. Satu lagi Ustadz, afan Ustadz. Kalau di nun hukumnya itu kan ada sukun dan tanwin. Kalau di mim ada tanwinnya enggak ya Ustadz ya? Kalau di kalau tanwin nggak ada. Mim, karena kalau tanwin ya? Berarti hanya 3 tadi itu ya. Betul. Kalau tanwin berarti nanti jatuhnya bukan mim apa namanya, bukan hukum mim, karena gitu. Tanwin sudah masuk ke dalam huruf ke dalam pembahasan tentang mim sakinah dan tanwin. Ya. Nun ya maksudnya. Tanwin masuk ke huruf-huruf semuanya ya. Baik mim, waw dan sebagainya. Oke. Syukran Ustaz. Afan. Ustaz, tadi yang mim izhar syafawi tadi kan mim ya, mim sukun ketemu dengan ini ya, dengan huruf tadi ya, huruf wawu dan fa tadi ya. Bukan. Mohon maaf, saya jelaskan lagi sedikit. Jadi izhar syafawi adalah kasusnya apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Ba dan mim ya, ingat. Selain huruf ba dan mim. Jadi mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim. Berarti bertemu dengan 26 huruf. Sisanya lah. Ya. Sisa daripada apa yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya ya, yaitu mim dan ba.
Berarti hamzah, kemudian apalagi ta, sa, ja dan sebagainya selain dua saja, ya, selain ba dan mim, maka hukumnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Adapun waw dan fa itu tanbih, itu peringatan agar berhati-hati, ya. Utamakan berhati-hati ketika dalam membaca mim sukun bertemu dengan waw maupun dengan fa, ya, karena sangat dekatnya makhraj, ya, sangat ada kesamaan makhraj di situ. Karena biasanya orang ketika sama makhraj ataupun sangat dekat makhrajnya, biasanya idealnya itu adalah diidghamkan. Ya. Misalkan mim dan mim, misalkan seperti itu, ya. Itu kan midline memang, ya. Jadi biasanya kalau dekat itu selalu pengen diidghamkan ataupun ditahan gitu, ya, seperti tadi, ya. Wa tarakahum fi, ya, biasanya seperti itu. Wa tarakahum fi, ya. Padahal dibaca jelas dan tidak ditahan. Wa tarakahum fi, pendek, ya, dibaca pendek saja. Ya. Seperti itu, bagus. Oke, Ustaz, jadi biar tidak salah persepsi nih, kembali lagi. Kalau idhar khalqi tadi itu hukum nun sukun, ya Ustaz, ya. Ketemu hukum nun sukun ya, dan tanwin. Dan tanwin, ya, ketemu dengan huruf tenggorokan, ya Ustaz, ya. Betul. Ya, tenggorokan, ya. Nah, kemudian kalau ikhfa syafawi itu hukum mim sukun, Ustaz, ya. Ketemu hukum dengan selain mim dan ba, itu Ustaz, ya. Ba aja. Betul. Nah, kemudian tadi pertanyaannya yang terakhir itu gini. Ada enggak huruf ba ketemu ba, ya Ustaz, ya? Ba ketemu ba. Ba ketemu dengan ba. Nah, ba mati, ba sukun. Ba sukun dengan ba. Bahasa Arab jarang kayaknya. Wallahu a'lam. Enggak ketemu. Tapi itu dalam pengecualian ya 1-2 mungkin ada, Ustaz. Saya pernah kecuali mim, ketemu mim ada. Oh ya. Wallahu a'lam. Saya belum tahu, ya. Belum tahu kalau ada hukum ba sukun misalkan bertemu dengan ba, ya, seperti itu. Wallahu a'lam, ya, tapi itu memang tidak ada dibahas dalam ketemu mim ada. Kayaknya tidak pernah dibahas gitu dalam ilmu tajwid, ya. Secara mungkin saya belum belajar mungkin, wallahu a'lam, ya. Kalau ada pun ditasdid seperti tabat. Tabat itu ta dan ba, ya. Tabat, ya, bukan ini, ya. Bukan ba. Iya. Double, ya. Bukan ba dengan ba, ya. Bukan double. Kalau yang double biasanya kalau misalkan dalam hamzah dengan hamzah ada, ya. Hamzah, tapi itu pun mutaharikah, ya, enggak ada yang ini mutaharikah. Jadi dua-duanya hidup, ya, huruf hidup. Seperti anzartahum itu. Ya. Dapat sama, ya. Ada berapa orang? Wallahu a'lam. Belum, nambah dikit, Ustaz. Saya ingat pelajaran yang lalu, yarmalu nih, ya. Huruf ini idgham, ya Ustaz, ya. Idgham guna dan bila guna, Ustaz, ya. Kalau yanmu idghamnya, yanmu itu ketemu dengan huruf satu idgham, misalkan kadun, ya, gitu, ya, atau sinwanun, gitu Ustaz, ya. Itu di dalam satu kata. Satu kalimat. Nah, lam dan ro ada satu kata, Ustaz, yang bal rona. Itu gimana, Ustaz? Bal rona itu enggak satu kata. Beda, ya. Tapi artinya di situ berhenti sendiri. Apa, Ustaz? Berhenti atau gimana itu? Itu kalau analogi saja sih. Sakta, ya, dibaca sakta itu. Iya. Dibaca sakta, ya. Berhenti tapi tidak bernapas. Tidak bernapas, ya, tidak bernapas. Itu untuk membedakan, ya, untuk membedakan juga. Bal rona, jadi tidak dibaca barrona, harusnya kan diidghamkan, ya. Iya. Barrona, karena lam dan ro masih bisa di ini. Tapi
untuk kasus itu, maka di apa namanya, disaktah ya, sehingga dibacanya jelas ya, Bal rona, seperti itu ya. Bal satu kata, rona itu satu kata. Jadi dua kata. Ya. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jelasannya, Ustaz. Baik, silakan jika ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita insyaallah akan mencoba untuk berlatih apa namanya yang ketiga ini, yaitu izhar asy-syafawi insyaallah ya. Baik, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam mempelajari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di dalam mempelajarinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan ya. Dan mengajarkannya kembali ya. Dan mengajarkannya kembali ya. Mohon diajarkan kembali apa yang telah dipelajari, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah ya. Sebaik-baik umat Nabi adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan wa'allamah, dan mengajarkannya juga ya. Jadi belajar kemudian diajarkan ya, semampunya ya, sedapatnya ya, dapatnya dari seorang syekh misalkan apa ya, itu yang diajarkan ya, seperti itu. Baik, jazakumullah khairan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Talib.